Halo, perkenalkan nama saya Sarah Lois Angelica. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Meskipun Indonesia telah merdeka, tetapi kondisi perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil dan masih tetap memprihatinkan. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB. Yang kedua, Indonesia tidak memiliki ahli-ahli ekonomi yang dapat diandalkan. Yang ketiga, perang 7 tahun lebih dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, ekspor hanya berasal dari hasil perkebunan. Yang kelima, laju pertumbuhan penduduk yang pesat. Yang keenam, pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat karena tidak stabilnya situasi politik. Yang ketujuh, pemerintah tidak berhasil meningkatkan produksi dengan menggunakan sumber-sumber yang masih ada. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain yaitu yang pertama Gunting Syafruddin. Kebijakan ini dicetuskan oleh Menteri Keuangan pada saat itu, Syafruddin Prawira Negara. Kebijakan ini merupakan pemotongan nilai uang, memotong uang pecahan 5 gulden ke atas, yaitu dengan cara menggunting uang kertas menjadi 2 bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian dengan bunga 3% per tahun, dan bagian kiri untuk alat pembayaran yang sah. Uang bagian kiri kemudian ditukarkan dengan uang baru di bank pada tanggal 22 Maret hingga tanggal 16 April 1950. Kebijakan ini tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah, menekan laju inflasi, dan juga mengurangi uang yang beredar. Kebijakan ini berlaku sejak pukul 20.00 WIB atau pukul 8 malam pada tanggal 10 Maret 1950 sampai tanggal 9 Agustus 1950. Dan kebijakan ini hanya untuk uang nikah dan uang de Javasche Bank, sedangkan ORI tidak dilakukan pengguntingan. Yang kedua, Gerakan Benteng. Sistem ekonomi Gerakan Benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Kebijakan ini dicetuskan oleh Menteri Perdagangan sekaligus seorang ahli ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Natsir, yaitu Sumitro Djojo Hadikusumo. Pada dasarnya, sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Namun, program ini tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Banyak yang menggunakan dana kredit tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Dan dikarenakan pengusaha pribumi tidak mampu bersaing dengan pengusaha Cina. Dan yang terakhir, pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Yang ketiga, sistem ekonomi Alibaba. Kebijakan ini dicetuskan oleh Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali I, yaitu Mr. Iskak Cokro Hadi Surjo. Kabinet ini berfokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata Ali mewakili pengusaha pribumi, dan kata Baba mewakili pengusaha non-pribumi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memajukan pengusaha pribumi agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. Memajukan ekonomi Indonesia perlu keadaan kerjasama selang pengusaha pribumi dan non-pribumi. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun, program ini gagal dikarenakan pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya menjadi alat untuk memperoleh bantuan kredit dari pemerintah, sedangkan
Pengusaha non-pribumi semakin berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit. Yang keempat, persetujuan finansial ekonomi atau FINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, dikirim seorang delegasi ke Jenewa, Swiss untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung pada tanggal 7 Januari 1956. Adapun kesepakatan yang ada pada FINEK adalah: 1. Hasil KMB dibubarkan. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional. Hasilnya, pemerintah Belanda tidak mau menandatangani sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Pada tanggal 13 Februari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia, dan akhirnya pada tanggal 3 Mei 1956, Presiden Soekarno menandatangani pembatalan KMB. Yang kelima, Gerakan As-Saad. Kebijakan ini dicetuskan oleh Mr. As-Saad, yang bertujuan untuk melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing, khususnya Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. Kebijakan ini memicu reaksi negatif, yaitu munculnya kalangan yang membenci keturunan Tionghoa. Kebencian ini bahkan berujung pada permusuhan serta pengerusakan aset masyarakat keturunan Tionghoa. Yang keenam, Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Pada awalnya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek. Kemudian dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Insinyur Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957, sasaran dan prioritas Repelita diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Pembiayaan Repelita diperkirakan 12,5 miliar rupiah. Repelita tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Yang ketujuh, Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, terjadi ketegangan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan diadakannya MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi, tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan 1. Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas. Kedua, terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan. Yang ketiga, timbul pemberontakan PRRI atau Permesta. Yang keempat, membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI atau Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia. Dan yang terakhir, memuncaknya ketegangan politik Indonesia-Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata. Yang kedelapan, nasionalisasi perusahaan asing.
Selain kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pada warga negara Indonesia, perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal juga tidak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik pemerintah Indonesia atau lebih dikenal dengan nasionalisasi. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda. Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah 1. Bank Nederlands Indische Eskomto Maatschappij atau Bank Dagang Negara. 2. Bank de Nationale Handelsbank NV atau Bank Umum Negara. Ketiga, NV Nederlands Handels Maatschappij atau Bank Exim. Yang keempat, Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij atau KNILM atau Garuda Indonesia, dan lain-lain. Yang kesembilan, nasionalisasi De Javasche Bank. Pada tanggal 19 Juni 1951, pada masa Kabinet Sukiman dengan Menteri Keuangan Jusuf Wibisono, membentuk Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank yang berdasarkan pada keputusan Pemerintah Republik Indonesia nomor 122 dan 123. Pemerintah memberhentikan Dr. Houwing sebagai Presiden De Javasche Bank dan mengangkat Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Presiden De Javasche Bank yang baru. Pemilik-pemilik saham De Javasche Bank NV diberi pengganti kerugian sebesar 120% dari harga nominal sahamnya. Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Sentral Republik Indonesia. Kemudian, pada tanggal 1 Juli 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia. Perkembangan kehidupan sosial. Pertama, sosial dan budaya. Pada masa sebelum merdeka, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, di mana golongan 1 diberikan kepada orang Belanda, golongan 2 diberikan kepada orang Asia Timur, golongan 3 diberikan kepada orang pribumi. Pada masa pendudukan Jepang membagi masyarakat menjadi 3 golongan. Golongan pertama untuk orang Jepang, golongan kedua kepada masyarakat pribumi, dan golongan 3 kepada masyarakat Eropa atau Asia Timur. Masuk ke bagian 2, bahasa dan seni. Dalam seni musik, lahir komunis yang menciptakan lagu bertema nasionalisme dengan tujuan menanamkan semangat kebangsaan dan menghilangkan rasa rendah diri sebagai bangsa yang merdeka. Seni lukis juga berkembang dengan dipelopori oleh Sugiono, Sumardjo Affandi, Basuki Abdullah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pendidikan. Dalam kehidupan budaya bangsa Indonesia awal kemerdekaan, Menteri Pengajaran saat itu Ki Hajar Dewantara menginstruksikan tiap sekolah, baik SD, SMP, SMA, untuk selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat upacara resmi. Ki Hajar Dewantara juga menginstruksikan agar tiap-tiap kelas harus ada bendera pusaka merah putih. Sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden secara mutlak dan otoriter. Demokrasi terpimpin dimulai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Gagasan ini diajukan dan diketuai PNI Suwirjo dan Lejen A. Nasution. Di antaranya, pertama, tidak diberlakukannya UUD 1990 dan diberlakukannya kembali UUD 1945. Kedua, pembubaran Badan Konstituante. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Latar belakang lahirnya sistem demokrasi terpimpin. Pertama, dari segi keamanan sosial, yaitu banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara. Kedua, dari segi perekonomian, pergantian kabinet yang sering terjadi pada masa demokrasi liberal yang menyebabkan pembangunan ekonomi pada masa itu terhambat. Ketiga, dari segi politik, di mana gagalnya konstituante di dalam menyusun UUD baru
untuk menggantikan UUD tahun 1950. Kita masuk ke ciri-ciri demokrasi terpimpin. Pertama, kekuasaan presiden. Pada sistem demokrasi terpimpin, presiden berperan sebagai penguasa tertinggi di dalam suatu negara. Dalam memperlakukan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno dapat mengubah berbagai peran dari wakil rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan kehendaknya, khususnya di bidang politik. Yang kedua, peran partai politik terbatas. Pada masa berlakunya sistem demokrasi terpimpin, peran partai politik menjadi sangat terbatas. Keberadaan partai politik seolah-olah hanya untuk menjadi pendukung berbagai kebijakan Presiden Soekarno. 3. Peran militer semakin besar. Militer memiliki dua fungsi, yaitu sebagai garda pertahanan negara dan juga berperan sebagai pemerintahan. Kuatnya peran militer pada pemerintahan ternyata mengakibatkan kekacauan dalam politik di Indonesia. Keempat, paham komunisme berkembang. Dukungan PKI terhadap Presiden Soekarno dimanfaatkan dengan baik, sehingga paham komunisme berkembang pesat pada masa itu. Kelima, anti kebebasan pers. Pers berperan sebagai penyambung suara rakyat pada sistem politik yang dibatasi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pers tersebut membuat sebagian besar media menutup diri dan tidak berani mengedarkan berita karena adanya ancaman. Keenam, sentralisasi pemerintah pusat. Sistem demokrasi terpimpin menimbulkan ketidakadilan. Salah satunya adalah pemerintahan yang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Peran partai politik semakin tidak jelas dalam pemerintahan sehingga menimbulkan kekacauan. Dan yang terakhir, terjadinya pelanggaran HAM. Kebebasan pers yang terkekang, sentralisasi pemerintah pusat, dan peran militer yang sangat besar berdampak pada meningkatnya tindakan semena-mena terhadap rakyat. Pelanggaran HAM sering dilakukan oleh pemerintah jika menemukan masyarakat yang menentang kebijakan dari pemerintah. Dampak politik demokrasi terpimpin. Penerapan demokrasi terpimpin yang menyeleweng dari Undang-Undang Dasar 1945 mengakibatkan timbulnya pertentangan antar partai politik, juga antar partai politik dengan pemerintah. Pada bulan September 1959, dalam sidangnya, DPAS mengusulkan agar pidato Presiden Soekarno dijadikan sebagai GBHN, dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol. Dasar politik haluan negara yang disebut Manipol Republik Indonesia merupakan arahan politik yang berpedoman kepada UUD 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Perkembangan politik saat itu mengundang reaksi dari berbagai pihak antara lain dari sebagai berikut. 1. NU atau Nahdlatul Ulama. Mereka mengacam pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan mengancam akan menarik pencalonan anggota-anggotanya dari DPR. Namun setelah ada kesepakatan penambahan jumlah kursi untuk NU, sikap mereka pun melemah. Walaupun demikian, nada-nada keras masih tetap dilontarkan. Melalui Rais Aam, Kahawahab Hasbullah, mereka mengatakan bahwa NU tidak bisa duduk bersama PKI dalam kabinet dan NU sesungguhnya menolak kabinet Nasakom. 2. Partai Nasional Indonesia. Dari kalangan PNI, muncul pula reaksi Mr. Sartono, Ketua DPR hasil pemilu 1955, dan Mr. Iskak Cokro Adisuryo. Mereka mengatakan anggota PNI yang duduk di dalam DPR bukan sebagai wakil PNI karena keberadaan mereka hasil penunjukan. Masyumi dan Parindra. Dari Masyumi, reaksi keras berasal dari Prawoto Mangkusasmito, sedangkan reaksi dari Parindra berasal dari Sutomo. Mereka dalam suratnya tanggal 22 Juni 1960 mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Agung. Dalam surat itu, Sutomo mengatakan bahwa kabinet yang dibentuk Presiden Soekarno merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945. Begitu pula tindakan pembubaran DPR hasil pemilu. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia berada dalam kondisi perekonomian yang buruk. Adapun masalah perekonomian yang dihadapi adalah: pertama, ekspor dan investasi merosot. 2. Menipisnya cadangan devisa. 3. Inflasi mencapai ratusan persen. 4. Harga kebutuhan pokok mahal. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian adalah: pertama, pada tanggal 25 Agustus 1959, uang kertas nilai nominal Rp5.000 didevaluasi menjadi Rp50.
dan yang bernilai Rp1.000 menjadi 1/10 nilai nominalnya. 2. Membekukan semua simpanan di bank-bank yang melebihi Rp25.000. Tujuan adanya devaluasi adalah: pertama, membendung inflasi yang tinggi. 2. Mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. 3. Meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak mampu mengatasi kemerosotan perekonomian Indonesia, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Karena itulah, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang disebut Deklarasi Ekonomi atau DEKON. DEKON dibentuk pada 28 Maret 1953. Tujuan Deklarasi Ekonomi sendiri adalah untuk perbaikan ekonomi secara menyeluruh. Terbentuknya DEKON ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu: pertama, berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah untuk merangsang ekspor mengalami kegagalan. Contohnya sistem bukti ekspor atau BE. Kedua, sulitnya memperoleh bantuan modal dan tenaga dari luar negeri, sehingga pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan taraf hidup rakyat tidak dapat terlaksana dengan baik. Sayangnya, deklarasi ekonomi mengalami kegagalan yang disebabkan oleh: pertama, tidak terwujudnya pinjaman dari International Monetary Fund atau IMF sebesar 400 juta US dollar. 2. Ada masalah ekonomi yang muncul karena pemutusan hubungan dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka kasih Dwikora. 3. Politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara barat semakin memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia. Demokrasi terpimpin telah mengekang kebebasan berpolitik bangsa Indonesia. Sedikit demi sedikit, partai-partai yang ada telah menghilang. Seperti PSI, Partai Sosialis Indonesia dilarang karena dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Yang kedua, Partai Murba dibubarkan juga dengan alasan pendukung BPS atau Badan Pendukung Soekarno. Ketiga, PNI partai besar juga mengalami perpecahan akibat penyusupan yang dilakukan PKI. Pada tahun 1963, PKI mulai melakukan aksi-aksi sepihak dengan melancarkan kampanye untuk pemberlakuan Undang-Undang Land Reform. Kampanye yang disertai dengan perampasan tanah dan yang dirampas kebanyakan milik tokoh-tokoh muslim, pendukung PNI, dan birokrat. Sementara itu, peristiwa-peristiwa lainnya berhubungan dengan aksi PKI seperti peristiwa jengkol di Boyolali, Bandar Betis di Sumatera Utara, dan lain-lain. Namun, kondisi ini dimanfaatkan PKI untuk mengembangkan ajaran komunis dengan leluasa. Perkembangan kehidupan budaya pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mendominasi politik dan pemerintahan. Seni dan budaya dikontrol dengan ketat. Perkembangan kebudayaan nasional diupayakan dengan berbagai cara, diantaranya menghidupkan tari-tarian daerah, lagu-lagu daerah, dan sebagainya. Sebaliknya, unsur-unsur budaya dan seni yang dianggap akan merusak moral, terutama generasi muda, dilarang, dikarenakan ada kecenderungan seperti ketakutan yang berlebihan terhadap unsur-unsur seni budaya dari luar. Dalam bidang politik, pertentangan tajam juga terjadi antara lembaga kebudayaan. Partai-partai politik berlomba-lomba membentuk lembaga kebudayaan untuk tujuan politik. Di antaranya, Lembaga Kebudayaan Nasional atau LKN oleh PNI dipimpin oleh Sitor Situmorang, Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LK oleh PKI dipimpin oleh Pramudia Nantatoer, dan Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia atau LESBUNI oleh Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Umar Ismail dan Asrul Sani. Hal ini mengakibatkan beberapa seniman dan budayawan diantaranya HB Yasin, W.S. Rendra, Tresna Sumarjo, Wiratmo Sukito, Gunawan Muhammad, dan Bokor Hutasuhut membentuk Manifesto Kebudayaan atau Manikebu di bawah pimpinan HB Yasin. Pada 17 Agustus 1963, Manikebu mendukung Pancasila tetapi menolak mendukung Manipol Uzbek dan Nasakong. Hal ini dikarenakan mereka menghendaki adanya suatu kebudayaan nasional yang terlepas dari pengaruh suatu ideologi tertentu. Pada 8 Mei 1964, karena pengaruh PKI, Manikebu dilarang dan HB Yasin dipecat dari jabatannya sebagai dosen di Universitas Indonesia.